Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan channel Nadin Elektro, channel tutorial perbaikan seputar elektronik. Kali ini saya lagi mencoba memperbaiki sebuah televisi Sony LCD dengan model KLP 32V300A. Kondisinya ini sudah saya colokkan. Kondisinya yaitu mati total ya. Karena ini tidak ada nyala standby sama sekali. Untuk mempersingkat waktu akan saya coba bongkar. Siapa tahu untuk perbaikan kali ini bisa berhasil. Mari kita simak bersama, belajar bersama, khususnya bagi para teknisi atau teman-teman yang pengen belajar tentang perbaikan. Oke, lanjut. Intinya cukup berat. Ini dia dalaman dari TV LCD Sony yang lumayan besar untuk ukuran mainboardnya. Untuk ukuran 32 in sangat jauh berbeda dengan keluaran zaman sekarang ya. Tonernya saja masih besar. Dan ini bagian power supply dan ini bagian inverter CCVL. Nah, ternyata untuk TV model ini menggunakan Tecon juga ya, Tecon terpisah. Oke, untuk mati total mungkin akan saya lanjut untuk memeriksa power supply-nya dahulu. Langkah pertama akan saya ukur dulu skringnya. Untuk kabel sendiri sudah saya ukur. Dia udah masuk 220 volt. Untuk kabelnya kondisi normal. Saya lanjut ukur skringnya pakai posisi buzzer. Untuk skringnya aman sentosa. Saya lanjut colok dulu ini. AC input pada sudah masuk. Langkah selanjutnya saya akan mengukur dari out sekunder power supply. Bisa di sini ya, di soket ini. Di sini juga ada keterangannya. Pin pertama standby, pin kedua 3,3, pin ketiga ground, pin keempat power on. Oke, saya akan coba ukur dulu. Untuk groundnya kita simpan di body. Pin pertama standby itu biasanya 3,3 ada. Power on kosong ya. Untuk ini agak susah pengukurannya, mungkin bisa di dioda ini ya. Ini kosong.
Sini kosong ya. Untuk 13F 13F belum ada, belum keluar. Ternyata di soket ini cuman ada tegangan standby ya, tegangan standby 3,3. Yang lainnya masih kosong. Untuk power supply model ini sepertinya ini terbagi beberapa out sekunder ya. Ini yang utama. Ini untuk 5 volt ya kalau nggak salah. Oke, untuk jelasnya saya akan membuka dulu power supply-nya, akan saya pisahkan dari unitnya ya. Oke, rupanya untuk power supply ini sudah pernah dilakukan perbaikan ya. Ini ada sebuah timah bekas mengukur, dan ini ada bekas solder ulang juga ya. Sepertinya ini bekas perbaikan tetapi gagal. Oke, saya lanjut dulu periksa. Oke, saya lanjutkan perbaikan power supply dari TV LCD Sony ini. Tadi saya sempat ukur-ukur tegangan ya. Untuk tegangan standby-nya sendiri yaitu pada tegangan 3,3 volt di sini memakainya. Ini emang sudah bekas perbaikan ya, bekas banyak solder ulang, dan ada bekas ini juga nih timah buat mengukur. Jadi sangat membantu buat saya, tidak repot pasang lagi. Untuk 3,3 F di sini tegangan tulisan di sini STB, STBY, standby 3,3 F untuk pin nomor 1. Untuk pin nomor 2 sendiri di sini tertulis ground ya. Untuk pin 3 ini yaitu power on. Power on tadi sudah saya coba jumper ya. Saya jumper ke 3,3 F standby dengan resistor. Dengan resistor ini 100 ohm. Ternyata power supply ini menurut saya kondisinya normal. Karena setelah saya jumper power on dengan standby 3,3 F, untuk tegangan 13F-nya sudah bisa keluar ya. 13F-nya keluar. Begitu juga buat tegangan inverternya. Inverter CCVL, supply inverternya juga sudah keluar 24F. Jadi bisa diasumsikan power supply ini tidak mengalami kerusakan. Ini kan, kalau saya lepas ini jumpernya sini, ini istilahnya untuk memaksa start tanpa motherboard ya. Nah, ini saya lepas resistornya. Untuk 12 volt dia tidak ada ya, tidak akan keluar. Untuk 24F-nya juga tidak akan keluar. Tapi kalau kita jumper kembali ke sini, nah dia akan keluar ya untuk 13F-nya, dan untuk 24F-nya juga keluar. Oke, karena sudah dipastikan power supply ini tidak mengalami kerusakan, saya akan lanjut untuk memeriksa di bagian ini, di bagian mainboardnya mungkin ya. Oke, saya lanjut. Hubung tadi pemeriksaan saya sudah memperkirakan kerusakan ada di mainboard. Untuk power supply sendiri tidak mengalami kerusakan. Untuk mempersingkat waktu mungkin ya, karena kerjaan saya lagi lumayan banyak. Jadi untuk memperbaiki mainboard mungkin memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi saya punya kebetulan sebuah TV LED Sony juga ya. Nah, ini tipe modelnya kebetulan sama persis. Ini punya saya dulu beli di
orang-orang ya yang keadaannya emang ini rusak dari panel layarnya ya. Dari Polaris sudah kena, tapi blank juga. Sudah lama saya beli, saya simpan di gudang. Untuk tipenya sangat persis sama ya, persis sama. Jadi maksud saya begini, saya akan membuka televisi ini, akan saya pinjam dulu untuk mainboardnya untuk dipasang ke sono. Oke, dilanjut, saya buka dulu TV-nya. Di kerusakan layar, tetapi untuk mainboard dan power supply-nya menyala ya. Sudah saya bongkar, ternyata memang ternyata memang TV ini sangat sama karena memang tipenya sama. Ini untuk mainboardnya, ini mainboardnya, ini power supply-nya sama. Jadi rencana saya ini akan saya buka, saya pindah ke sono ya. Oke, untuk mainboardnya sudah saya buka. Ini lumayan memakan waktu lama ya, karena konstruksi dari TV ini sangat berkualitas. Untuk membuka soketnya aja saya harus membuka kaleng ini ya, kaleng tutup ini. Sangat merepotkan. Tapi untuk kualitas memang sangat jauh berbeda dibanding TV keluaran sekarang ya. Saya akan lepas ininya dulu, soket arah ke kontrol ya, kontrol panel ya. Ya, sepertinya ini benar kontrol panel ke atas, kontrol panel ke ini, panel tombol manual, dan yang ini berat TV-nya Mas Bro. Oke kawan, jadi saya sebelum membuka mesin lamanya, saya coba begini saja dulu ya di atasnya. Jadi biar memudahkan, saya pengen melihat dulu kondisi dari panel LCD-nya sendiri, apakah dia mengalami kerusakan atau cuman sekedar mainboardnya rusak. Ini power supply-nya masih bawaannya. Power supply yang ini tidak saya pakai. Ini yang saya pakai cuman mainboardnya saja. Ini sudah menyala rupanya TV. Akan saya intip dulu ya. Apakah sudah ada tampilannya. Wih, berat kali TV ini. Nah, TV ini ternyata menyala, Bro. Anten seperti ini gambarnya, Mas Bro. Jadi untuk gambar memang ada ya, tetapi untuk Polarisnya sepertinya harus diganti ya. Harus diganti ini Polarisnya. Jadi amatir menunjukkan jembatan gantung di Polewali setelah pergantian mainboard, dapat menahan terjangan ya, banjir. saya tukar dengan punya saya jembatan, karena untuk mempercepat pekerjaan. Curah hujan di daerah ini sejak sepekan. Ternyata untuk layarnya ya, Polarisnya sudah kena juga. Longsor, sudah ada bercak ya. Rumah warga di Desa Kalimbua, Kecamatan Waktu pertama datang saya tidak memprediksi kerusakan dari Polaris ini ya. Karena Polaris ini rusaknya bukan bagian luar. Kalau posisi TV ini mati seperti ini ya. Seperti ini terlihatnya sangat mulus. Mulus, tidak ada keriput. Jadi sewaktu awal datang saya tidak memprediksi bahwa ini kerusakan ada pada Polarisnya. Tapi setelah menyala saya ganti mainboard, ternyata dari Polarisnya sendiri
sudah mengalami kerusakan ya. Dengan fenomena alam berupa munculnya ribuan Mungkin ikan di untuk permukaan selanjutnya sungai. saya akan konfirmasi dulu kepada pemilik TV apakah untuk Polaris ini akan ikut diperbaiki atau tidak. Untuk cara ganti Polaris nanti mungkin saya akan posting secara detail. Pernah dulu saya posting cuman cara membelah ya, membelah dari Polaris bekas. Pernah saya posting mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Ada di atas. Petugas dari Polres Mojokerto yang datang ke Oke, sekian dulu untuk perbaikan TV ini. Mungkin sampai di sini dulu. kursi kemudi sambil memegang setir. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Silahkan di like, subscribe, dan di komen jika video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Kota Serang, Banten.